Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu kekurangan dalam berwudu. Kekurangan atau kesalahan wudu yang bisa membatalkan sholat. Wudu merupakan kegiatan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, sebab wudu merupakan syarat bagi umat muslim sebelum melakukan sholat. Sholat sendiri merupakan ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menjelaskan bahwa wudu yang tidak sah secara otomatis membatalkan sholat. Hal ini juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menghindari hal tersebut sudah sepatutnya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Selain itu juga perlu memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudu. Berikut adalah kekurangan ataupun kesalahan 10 diantaranya. Yang pertama, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umat Islam untuk membaca basmalah saat memulai suatu hal, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam tubuh. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu menjadi kesalahan yang harus dihindari, karena dapat menyebabkan batalnya wudu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan suatu hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. Yang keempat, borosnya air. Agama Islam juga mengajarkan umat Islam untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafadznya merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhi. Kemudian yang keenam, mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang air atau kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin atau kentut.
Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar, maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid kemudian apabila iqamat dikumandangkan dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia telah lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, perhatikan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang istinsyak dan istinsar. Barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali, dan barang siapa yang melakukannya istinsar bersuci dari buang air besar dengan batu. Dan barang siapa yang melakukan istijmar bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil, tidak genap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudu yang diwajibkan. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang kita menambahkan, justru itu bisa menjadi bumerang. Namun jangan kebalik, yang wajib harus kita dahulukan. Jangan sampai yang sunnah kita kerjakan, yang wajib tidak dikerjakan. Yang ke-10, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran agama tentu menjadi kesalahan yang bisa membatalkan wudu dan juga aturan dalam berwudu. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudu, mengucap dua kalimat syahadat di akhir wudu, lalu ditambahkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.